Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kelompok kami waktu untuk bisa dapat mempresentasikan. Dan mungkin sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, di mana berdirinya ataupun pada sesi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan ekologi pertanian dalam model bisnis agribisnis pada komoditas melon di Siliwangi Farm yang memang diketuai oleh ataupun dimiliki oleh Bapak Ade. Nah, mungkin sebelumnya izinkan perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih 55009111057 di mana hari ini saya akan menjadi moderator untuk bisa memandu jalannya presentasi kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mempersilahkan terlebih dahulu kepada pematerian pertama yang akan disampaikan olehnya ketika akan menyampaikan materinya. Boleh di slide. Oke, maaf sebelumnya saya menjelaskan dulu terlebih dahulu latar belakangnya. Ciriska latar belakangnya. Muncul. Baik, terima kasih kepada Ceriska yang telah menyampaikan mengenai latar belakangnya. Selanjutnya yaitu mengenai pematerian prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip keanekaragaman yang akan dijelaskan oleh Ce Irfa. Baik, terima kasih kepada Cia Naila. Di sini saya akan menjelaskan prinsip ekologi yang pertama, yaitu keanekaragaman. Narasumber memiliki 2 greenhouse dengan sistem budidaya berbeda, yaitu sistem NFT dan irigasi tetes. Tapi meskipun sistemnya berbeda, kedua greenhouse ini hanya ditanami satu jenis tanaman hortikultura sehingga masih termasuk monokultur. Kondisi seperti ini sebenarnya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekologi. Karena ekologi itu menekankan keragaman tanaman. Misalnya melalui polikultur atau rotasi tanaman. Akibatnya, ketika hanya mengandalkan satu komoditas, risiko gagal panen menjadi lebih tinggi. Kalau tanamannya kena hama atau penyakit, tidak ada jenis tanaman lain yang bisa membantu menutupi dampaknya. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ci Irpa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai prinsip yang kedua, yaitu mengenai penggunaan pupuk kompos yang akan disampaikan oleh Ci Rizka kembali.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengendalian hama dan juga mitigasi risiko akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Cenahila. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang pengendalian hama dan penyakit. Jadi ancaman utamanya yaitu hama ulat dan lalat buah. Nah, ada pula penyakit fatalnya yaitu leukosarium. Nah, penyakit leukosarium ini mereka itu menyerang akar atau batang yang bisa mematikan tanaman dalam sekejap. Lalu untuk strateginya yaitu ada penggunaan agen hayati. Jadi penggunaan agen hayati itu trichoderma ya mikroorganisme antagonis untuk menekan leukosarium. Nah, yang kedua mikroorganisme efektif. Jadi mereka itu mengaplikasikan dan pupuk hayati untuk menjaga keseimbangan mikrobiologi media tanam. Lalu ketiga, pendekatan integratif, yaitu melakukan secara kombinasi dengan hayati sebagai upaya utama dan kimia sebagai opsi terakhir atau terbatas. Lalu yang selanjutnya, mitigasi risiko dan pengendalian lingkungan. Yang pertama, pengendalian lingkungan. Jadi menggunakan greenhouse untuk memitigasi faktor cuaca, terus mengatur kelembaban, dan membatasi sirkulasi hama. Lingkungan, kekurangan cahaya pada greenhouse NFT ini membuat tanaman itu menjadi rentan, terus daun kecil dan kadar gula itu menurun. Ketiga, mitigasi preventif. Pencegahan yang dilakukan sejak awal adalah aplikasi trichoderma, pupuk hayati, dan MS secara berkala di media tanam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cesawa. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada penggunaan penutup tanah atau mulsa wet mat. Penggunaan wet mat pada lahan budidaya melon ini adalah praktik ekologis yang bertujuan menjaga lingkungan tumbuh tetap stabil dan efisien. Yang pertama yaitu ada menggunakan mulsa wet mat mengganti mulsa plastik atau konvensional. Yang kedua yaitu ada diterapkan pada permukaan tanah di sekitar area budidaya, bukan pada media tanam utama. Baik, terima kasih kepada Ceraina. Selanjutnya mengenai pematerian selanjutnya, mengenai manfaat dan juga Oke, manfaatnya itu yang pertama pengendalian gulma non kimia, dan yang kedua mendukung kesehatan greenhouse, yang ketiga meningkatkan efisiensi sumber daya serta menghemat waktu dan tenaga kerja, yang keempat membantu mengurangi penguapan dan menjaga kelembapan di area sekitar greenhouse. Selanjutnya ada praktik pertanian. Sistem irigasi tetes berhasil meningkatkan efisiensi penyerapan air dan nutrisi
di zona perangkaran yang berdampak langsung pada peningkatan bobot dan berkualitas buah. Meskipun lebih kompleks, pada melon irigasi tetes 1,7 kilo terbukti lebih efisien secara sumber daya di lahan ini dibandingkan melon NST 1,3 kilo yang merupakan temuan penting dalam analisis ekologi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cil Nashwa. Selanjutnya mengenai dan juga BMC yang sudah kami, nah kepadanya saya persilakan. Baik, itu ada produk BMC suatu banyak ini yang berbahan dasarkan melon lokal pilihan yang diolah melalui proses. Teman-teman, nama melodry ini tuh diambil dari yaitu melon dan dry yang dimana ini tuh menggambarkan produk melon kering atau dry fruit melon. Nama melon itu bukan sekedar nama, tapi juga memiliki yaitu dalam setiap gigitannya diibaratkan seperti melodi yang memberi sensasi renyah yang khas dan membuat kenapa sih kita itu memilih produk Melodra ini? Karena kami ingin menghadirkan cemilan sehat yang bukan hanya enak, tapi juga bisa menghadirkan mood positif bagi setiap yang mengonsumsi cemilan Melodra ini. Selanjutnya yaitu ada model bisnis kanvas dari Melodra ini. Yang pertama yaitu ada Key Partners. Melodry bekerja sama dengan petani lokal sebagai pemasok utama, penyedia mesin seperti dehidrator, toko kemasan dan jasa printing, distributor seperti toko oleh-oleh dan minimarket, serta jasa logistik seperti JNE dan Gosen. Kami juga didukung oleh Dinas Koperasi dan UMKM, serta platform online seperti Shopee dan TikTok Shop. Yang kedua yaitu ada key activities, di mana Melodra ini meliputi proses produksi utama mulai dari pencucian dan pemotongan melon, pengeringan menggunakan hidrator, sampai ke tahap pengemasan. Selain itu, kami juga melakukan kontrol kualitas, pemasaran digital, dan kerjasama dengan influencer, melayani pesanan, dan melakukan produk. Yang ketiga yaitu ada case resource yang dimana sumber daya penting yang digunakan adalah bahan baku melon segar, mesin produksi seperti dehidrator dan alat pemotong, kemasan food grade, tenaga kerja produksi, modal usaha serta platform digital untuk pemasaran dan penjualan. Yang keempat yaitu ada value proposition. Melodry menawarkan cemilan sehat tanpa buatan, tanpa pengawet dan gula. Rasanya murni dari melon sehingga aman untuk orang yang diet atau penderita diabetes. Produk ini juga praktis dibawa, harganya terjangkau anak dan sekaligus bantu pembiayaan petani lokal. Yang kelima itu ada relationship. Hubungan dibangun melalui edukasi di media sosial, program loyalitas seperti diskon setelah beberapa kali pembelian, pelayanan cepat dan ramah melalui chat seperti keterbukaan terhadap kritik dan saran untuk pengembangan produk. Yang keenam yaitu ini mencerja yang butuh snack pengguna Shopee dan TikTok Shop.
Yang ketujuh yaitu ada channel. Produk dijual melalui beberapa saluran, yaitu penjualan langsung, marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop, distribusi ke toko oleh-oleh dan minimarket. Yang kedelapan yaitu ada cost struktur. Biaya utama meliputi pembelian bahan baku, biaya produksi seperti listrik dan mesin, biaya kemasan, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan logistik. Yang kesembilan yaitu ada revenue stream. Pendapatan berasal dari penjualan produk Melody secara online dan offline. Kerjasama secara bisnis to bisnis dengan toko atau sekolah, penjualan di bazar, program reseller, paket seperti Pampers, serta pesanan grosir dalam jumlah besar. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ceraina. Selanjutnya, last materi akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya ada komponen biaya. Perkenalkan, nama saya Dina dengan akhir NPM 045. Selanjutnya ada komponen biaya utama, ada sumber pendapatan. Yang pertama ada benih, ada 380 buah dengan harga satuannya 3.300. Totalnya menjadi 1.254. Yang kedua ada pupuk AB Mix, ada 45 paket dengan harga satu paketnya itu 7.500 dan totalnya menjadi 337.500. Selanjutnya ada kokopit, ada 45 karung dengan harga satuan karungnya ini 30.000, totalnya menjadi 1.350.000. Selanjutnya ada upah, ada 4 orang yang upahnya ini mendapatkan 1 juta, totalnya menjadi 4 juta. Selanjutnya ada plastik UV, ada 22 buah dengan harga satunya ini 165.000, totalnya menjadi 3.630.000. Selanjutnya ada wet mat dengan jumlah 50 buah, harga satunya ini 25.000, totalnya menjadi 1.250.000. Dan total semuanya ini menjadi 11.821.500. Selanjutnya ada sumber pendapatan. Yang pertama dengan kelas buah yang paling bagus yaitu kelas A dengan bobot buah per panennya ini 314,925 dengan harga satuan buahnya ini 35.000. Total keseluruhannya menjadi 11.022.375. Yang kedua ada kelas buah B dengan bobot buahnya 83,98, harga satuannya 30.000, totalnya menjadi 2.771.340. Selanjutnya ada kelas buah C dengan bobot buahnya 20,9095 dengan harga satuannya 25.000, totalnya menjadi 524.875 dan total semuanya menjadi 14.380.590. Selanjutnya ada perbandingan praktik. Selanjutnya next. Selanjutnya ada perbandingan praktik pertanian dengan pertanian sistem NFT dan irigasi tetes. Pada budidaya melon di Siliwangi Farm digunakan dua sistem yaitu NFT pada greenhouse 5x15 meter dan irigasi tetes pada greenhouse 10x15 meter. NFT lebih praktis karena akar langsung kontak dengan larutan emisi dan pemantauan lebih mudah. Namun hasil produksinya lebih rendah, kurang lebih 1,3 kg buah. Akibatnya intensitas cahaya kurang optimal di greenhouse yang di dekat pabrik. Sebaliknya, irigasi tetes membutuhkan persiapan media lebih kompleks, tetapi menghasilkan produksi lebih tinggi dan stabil, kurang lebih 1,7 kg per buah dengan potensi 2,6 kg karena pencahayaan lebih baik sehingga meningkatkan fotosintesis dan kualitas buah. Secara keseluruhan, irigasi tetes lebih unggul dan produktivitas dan kualitas buah. Sedangkan NFT lebih efisien dalam pengelolaan, pemilihan sistem tetap disesuaikan dengan kondisi lokasi dan tujuan produksi.
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan pemateriannya. Mungkin selanjutnya kita akan beralih kepada sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin di sini dibatasi hanya 2 penanya saja, dan mungkin kepada penanya bisa raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, mungkin dicukupkan sekian atau sudah dimengerti materinya terlalu cukup jelas? Mungkin cukup ada yang nanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin di sini izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Boleh di next kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah budidaya melon di Siliwangi Farm menerapkan prinsip pertanian ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme hayati, pengendalian hama terpadu, dan mulsa wet mat. Sistem monokultur masih digunakan, namun risiko gagal panen dapat dikurangi dengan menggunakan teknologi hidroponik, terutama sistem tetesan yang memberikan hasil panen lebih optimal dan berkualitas dibanding NFT. Model bisnis ini sudah mempertimbangkan biaya, pemasukan, dan pengurangan risiko lewat praktik ekologis dan teknis. Meski sudah berkelanjutan, perlu pengembangan untuk diversifikasi tanaman dan pengurangan pestisida agar kualitas lebih optimal. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.